Puji Tuhan ya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sungguh sangat baik ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Dan kita boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan ya. Untuk itu kita akan berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami memperoleh satu kesempatan lagi yang Kau berikan kepada kami untuk beribadah Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga ada di dalam pimpinan daripada Engkau. Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan urapi kami. Urapi juga yang di rumah Tuhan. Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami di dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, bukakan hati kami. Engkau juga kuasai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah Hidden with Christ ya. Tersembunyi bersama Kristus. Untuk itu saya akan membacakan dua ayat. Yang pertama dari Kejadian pasal 3 ayat 3. Yang kedua dari Kolose pasal 3 ayat 3 juga. Alamatnya sama 3:3. Tapi satu dari Perjanjian Lama, satu lagi dari Perjanjian Baru. Oke, yang pertama kita akan membaca Kejadian 3 ayat 3. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara lihat saja di caption di sini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lanjut dengan Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Dua ayat yang sama-sama cerita, yang sama-sama ada kata-kata mati. Ya. Coba tolong diperhatikan ya. Kita akan ulas satu-satu. Kita mulai saja dengan poin yang pertama. Mati. Ya, mati. Cuman 4 huruf ya, mati. Ini kok dimulai dengan mati ya. Dan memang begitu ya. Sejak Adam jatuh di dalam dosa dimulai dengan mati. Padahal Allah tidak menghendaki hal seperti itu. Oke, kita flashback. Dulu pada kasus manusia pertama di Eden. Ya, kita flashback. Bapak Ibu Saudara pasti udah tahu, tapi saya ingin flashback ya untuk remind. Ribuan tahun yang lalu ada satu kasus di Eden. Ya. Coba perhatikan kembali Kejadian 3 ayat 3. Perhatikan kembali. Tetapi tentang pohon buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Ini firman Tuhan loh. Allah berfirman. Yang dikutip oleh manusia pertama waktu itu ketika dia diprovokasi oleh si iblis, si setan itu, dia bilang begini, ini firman Tuhan. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sangat jelas di sini manusia pertama waktu itu sudah tahu firman Tuhan, jangan kamu raba atau makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi pertanyaannya, apakah manusia pertama itu mentaati perintah Allah? Semua tahu ya, yang suka baca Alkitab tahu. Apakah manusia pertama itu, Adam dan istrinya, mentaati perintah Allah? Ini pertanyaan yang sangat signifikan sekali. Alkitab melaporkan bahwa Adam dan istrinya ternyata melanggar perintah Allah. Mereka tidak taat. Dan benar apa yang difirmankan oleh Allah. Nanti kamu mati dialami oleh Adam dan istrinya Hawa.
Mereka mati rohani. Saya mau katakan mereka mati rohani. Awalnya manusia pertama itu suka. Manusia pertama itu senang jika bercakap-cakap dengan Allah. Awalnya ketika Allah menciptakan mereka senang. Tapi setelah melanggar perintah Allah, mereka menjadi takut dan bersembunyi di dalam Allah. Sangat bertolak belakang ya dengan tema ya. Ini kasus di Eden. Coba perhatikan Kejadian 3 ayat yang 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lihat, ketika dosa masuk, ketika manusia itu melanggar perintah Allah, mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi. Bukan Allah yang memisahkan mereka, tetapi mereka bersembunyi. Mereka memisahkan diri dari Allah. Baru dengar suara Allah udah takut. Bersembunyi. Nah, ada satu ciri orang yang mati rohani. Ya. Saya mau katakan takut jika bertemu dengan Tuhan. Ini adalah ciri orang yang mati rohani. Ya. Mereka cenderung menghindar dan bersembunyi dari Allah. Bahkan merasa tidak nyaman jika mendengar orang lain berbicara tentang Tuhan. Ini adalah ciri-ciri orang yang mati rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya punya tetangga. Ya, lagi-lagi ya saya seringnya muter-muter di tetangga, jadi suka ngobrol. Saya punya tetangga, orangnya sangat-sangat baik. Suka menolong. Pokoknya orang itu baik, suka menolong dan sering kali berbuat baik. Ya, kalau ngobrol dengan dia, dengan beliau ini, wah seru sekali. Saya suka dengerin dia cerita ngobrol. Seru, pokoknya pengalamannya diceritakan ke sana ke sini. Saya suka mendengar dia cerita pengalaman yang cukup banyak dan sangat-sangat menarik sekali. Ya, ia juga ingin bertukar cerita tentunya mendengar pengalaman orang lain. Ya, kalau udah habis dia cerita, dia juga pengen denger. Terus kok Bebeng gimana? Ya, tapi ketika saya mulai cerita tentang Tuhan, walaupun saya ngomongnya tidak terus terang, tidak to the point, ya. Cek Sunda nama malapah gedang. Ia seperti alergi. Seperti alergi. Cemas dan takut. Perhatikan. Waktu saya bicara seperti itu kok bisa seperti cemas dan takut. Padahal saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti. Terus ia tidak ingin meneruskan ngobrol. Inginnya buru-buru menyudahi pembicaraan dan pergi. Ya udah wis, saya bilang. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, perhatikan. Kematian rohani akibat dosa pelanggaran manusia pertama itu sesungguhnya menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hingga sekarang ini. Dosa pertama itu menurun dari satu generasi ke generasi terus. Sampai saat ini. Terus menurun. Ya. Nah, orang-orang mati rohani itu menjadi takut bila bersemu dengan Tuhan. Walaupun secara kasat mata kehidupan mereka tuh gak ada yang aneh. Sama secara manusia pada umumnya. Dari dulu mereka hidup, dari dulu mereka beranak pinak, keturunannya terus sampai sekarang. Sampai ke generasi masa kini. Tetapi sesungguhnya rohaninya sudah mati di dalam tubuhnya. Yang hidup hanya apa? Hanya jiwani saja. Jasmani saja dengan napas hidupnya. Ya. Rohaninya udah mati. Yuk kita kembali ke kasus di Eden. Allah berinisiatif memulihkan ciptaannya ke kondisi semula. Sebab Allah itu gak ingin menciptakan manusia untuk mati. Allah itu tidak ingin menciptakan manusia untuk mati.
Allah ingin agar manusia ciptaannya itu mengalami hidup kekal. Jadi ketika manusia pertama diciptakan itu Allah itu berkeinginan hidup kekal dialami oleh manusia. Nah, waktu itu ya setelah kasus ini Allah itu menyajikan semacam nubuatan. Kemudian diperagakan, yang buatan itu ada banyak cara ya tulis di Alkitab. Di sini semacam diperagakan dengan adanya kurban hewan. Hewan dikurbankan, diambil kulitnya, dijadikan pakaian. Dan dikenakan pada manusia pertama itu. Kok nggak mati ya? Dan memang mati rohani kan bukan mati jasmani ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita semua tahu nubuatan tersebut terakhir digenapi oleh Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua. Dengan apa? Dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kalau Allah memperagakan mengorbankan hewan, tetapi Allah sendiri yang mengirim anaknya yang tunggal dikurbankan di atas kayu salib. Itu adalah nubuatan sejak awal dan memang kejadiannya seperti itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, dengan demikian orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus diperdamaikan kembali dengan Allah melalui kematian Yesus dan kebangkitannya. Bulan lalu kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara itu yang tadinya mati secara rohani dihidupkan kembali. Tapi saya mau katakan hanya terbatas bagi orang percaya. Orang yang kepercaya Yesus, no. Jangan harap mereka akan hidup secara rohani. Karena mati rohaninya sudah sejak dulu dan itu nurun sampai sekarang. Ya. Nah, jadi setiap kita orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus kini tidak takut lagi. Dan nyaman bila bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pembawaan orang percaya inginnya selalu apa? Selalu ngobrol. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu pembawaannya. Karena rohnya itu udah hidup. Jadi inginnya apa? Ngobrol dengan Tuhan. Waktu kerja nuraninya kontak dengan Tuhan. Dan itu gak bisa dibaca oleh orang lain. Itu yang tersembunyi di dalam batin kita. Nah, doa Bapa kami itu merupakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami itu bukan mantra ya, itu adalah perintah Tuhan. Saya hanya mengusulkan, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum terbiasa ngobrol dengan Tuhan, karena saya suka ngobrol ya dengan orang-orang Kristen. Aduh Pak Bebeng saya mah ngobrol teh dengan Tuhan teh kumaha tuh. Doa mah teh bisa saya teh gitu. Apalagi suruh doa depan orang banyak, doa sendiri aja juga gak bisa. Oke, saya hanya mengusulkan jika ada di antara kita yang belum terbiasa ngobrol dengan Tuhan, mulailah dengan doa Bapa kami. Tapi doa Bapa kami itu bukan mantra, itu ada ditulis di dalam Alkitab dan merupakan perintah Tuhan. Ya, implikasinya itu nanti kalau udah biasa berdoa dengan Tuhan itu ngobrol dengan Tuhan enak gitu ya. Ketika kita berbuat salah, kita disadarkan Roh Kudus bicara ngomong dengan Tuhan. Dan manusia nggak akan ada yang nggak salah, walaupun dia orang Kristen. Sekali-kali mah, kapohoan deui. Tadi tengah bohongnya saeutik waktu dagang teh, gitu ya. Udah saya nggak akan ngebahas yang itu. Oke, kita lanjutkan ke poin yang kedua. Mati sekarang hidup kembali. Kita balik lagi ke Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Perhatikan ini ya. Jangan meleng sedikit karena meleng akan salah. Karena dua-duanya mati loh. Kata mati di dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga itu memiliki arti yang bertolak belakang dengan kata mati di dalam Kolose 3 ayat 3. Tolong perhatikan baik-baik.
Jika tanpa mengetahui latar belakangnya mengapa Rasul Paulus menulis demikian, maka kita bisa saja salah tafsir. Dua-duanya mati loh. Ya, untuk itu saya hanya menghimbau. Tolong dicatat saja, nanti Bapak Ibu Saudara di rumah boleh membaca seluruh perikopnya. Mulai dari Kolose pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 13. Diingat-ingat saja, dicatat saja. Nah, latar belakang surat Kolose ini adalah waktu itu terdengar berita. Di lingkungan jemaat Kolose itu ada guru-guru palsu. Guru-guru yang mengajarkan ajaran yang tidak betul. Sampai ke telinga Rasul Paulus. Ajaran yang menyimpang yang mengatakan bahwa jika ingin selamat dan mengenal Allah, mereka harus menyembah dan taat kepada roh-roh. Maksudnya roh-roh teritorial. Roh-roh yang ngagegeh gitu bahasa Sundanya di wilayah jemaat Kolose. Guru-guru palsu itu mengajarkan mereka harus taat, harus mengadakan upacara-upacara keagamaan dan aturan-aturan buatan manusia. Di antaranya beribadah kepada malaikat. Malaikat ciptaan Tuhan, beribadah kepada malaikat. Jangan salah, ciptaan Tuhan malaikat itu ada yang namanya Lucifer juga yang ujung-ujungnya memprovokasi manusia untuk jatuh di dalam dosa. Kemudian apa? Berkanjang pada penglihatan oleh pikiran duniawi. Berkanjang itu semacam semacam penglihatan-penglihatan yang oleh pikiran manusia. Kita bisa loh mengadakan mengimajinasikan satu penglihatan atas dasar pikiran sendiri. Bukan dari Tuhan, bisa. Jangan salah, hati-hati loh dengan pikiran ini. Ya. Nah, guru-guru palsu itu mengajarkan nggak boleh begini, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu dan seterusnya. Tetapi semua harus berdasarkan peraturan-peraturan yang diajarkan oleh guru-guru palsu pada saat itu. Nah, itu adalah satu keadaan yang sangat memprihatinkan terjadi di lingkungan jemaat Kolose. Satu kondisi yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya waspada jika menjumpai ajaran-ajaran mengatasnamakan kekristenan, tapi isinya menyimpang dari kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemarin saya ketemu dengan sahabat saya lama di pernikahan saudara kita, ya Erik. Kapangi tengges karolotnya cenah urang teh. Iya, saya dengar kamu mah sekarang udah jadi pengajar ya. Untung gitu. Sekarang tuh dia bilang ini, kalau perbedaannya jelas di kekristenan ada bidat, ada Kristen itu gampang katanya. Tapi kalau mirip-mirip, sih gak bener tapi salah, taeta nu hese. Saya lupa istilah teologinya apa. Karena nangkep lupa. Tapi yang saya tangkap, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang mirip. Sih gak bener tapi salah, taeta nu nyilakakeun. Ngomongna Sunda. Saya cuman angguk-angguk, iya ya. Hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang nampak baik, nampak benar. Tapi ujung-ujungnya neraka. Saya mau katakan seperti itu. Saya tidak mau menghakimi. Dan itu banyak, apalagi sosmed sekarang luar biasa gencarnya. Lebih gencar dari firman Tuhan yang disampaikan lewat mimbar. Hati-hati itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Membaca Kolose 3 ayat 3 ini. Dikatakan, sebab kamu mati. Nah, tolong ada yang di bawah ya. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Tadi saya sudah katakan, jika tanpa mengetahui latar belakangnya, mengapa Rasul Paulus sampai menulis demikian, maka kita bisa saja salah tafsir. Perhatikan kata-kata, sebab kamu telah mati.
Kata mati di sini mengandung arti hidup. Aneh ya? Ketika Rasul Paulus menulis suratnya yang sekarang sudah menjadi Alkitab, kata mati di sini mengandung arti hidup. Makanya tolong jangan meleng, perhatikan baik-baik ini. Kata mati di sini artinya mati atau terhindar dari kematian itu sendiri. Bahasa Indonesia aneh ya, mati tapi artinya hidup. Ya, kata mati di sini artinya terhindar dari kematian itu sendiri, yaitu mati dalam konteks perkara-perkara duniawi. Mati terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Yang paling penting adalah mati terhadap dosa. Kalau manusia pertama mati akibat dosa, Rasul Paulus menulis di dalam Tuhan Yesus mati terhadap dosa. Artinya kalau mati terhadap dosa kan hidup. Ya, tolong nanti di rumah disimak baik-baik perikopnya. Ya. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus melanjutkan tulisannya menjadi, tolong di Kolose 3 ayat 3 lagi. Nah, mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Di sini mati dilanjutkan dengan tulisan hidupmu. Kenapa tapi hidupmu. Makanya mati di sini artinya sudah hidup di dalam Kristus. Dan hidupmu tersembunyi di dalam dengan Kristus di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang baru saja kita baca itu tidak hanya berlaku bagi jemaat Kolose di waktu itu. Ya. Pada waktu itu memang jemaat Kolose sedang diserang oleh ajaran-ajaran tidak jelas dari guru-guru palsu. Nah, sekarang surat itu sudah menjadi bagian dari kitab suci yang saya pegang ini. Jadi isinya berlaku untuk kita semua. Hati-hati dengan serangan-serangan yang tidak nampak. Tapi masuk ke diri kita. Masuk lewat pikiran kita. Lewat pendengaran kita dan mengendap di alam bawah sadar. Itu yang paling bahaya. Makanya hati-hati kalau mendengar sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yang gak jelas gitu. Bima yang terang Pak. Supaya nambah wawasan. Hati-hati bila iman kita tidak tumbuh. Untuk nambah wawasan is oke. Tapi kita ketika satu saat ada di bawah pengaruh wawasan yang ngawur seperti Kolose 3 ayat 3 yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Maksud saya seperti apa yang Rasul Paulus ungkapkan kepada jemaat Kolose, ya. Kamu akan mati beneran. Ya. Nah, itu berlaku bagi kita semua. Berlaku bagi setiap orang yang sudah dipilih Tuhan. Berlaku untuk setiap orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya. Mari perhatikan pengalaman perkataan Tuhan Yesus kepada Paulus. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus kepada Paulus. Kita perhatikan. Saat Paulus di dalam perjalanannya menuju kota Damsyik. Kita semua yang suka baca Alkitab atau mungkin anak-anak sekolah minggu juga tahu ya cerita pengalaman Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Yang tujuannya untuk menganiaya orang Kristen. Itu Rasul Paulus dulu kayak gitu kelakuannya. Saya bacakan penggalannya ya dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18a saja. Saya akan bacakan. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dari kuasa iblis kepada Allah. Ini penggalannya seperti ini. Supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan dalam kegiatan sehari-hari. Itu adalah sudah masuk dalam kategori orang-orang kudus. Nah dari penggalan itu kita bisa menarik satu pemahaman, bukan kesimpulan. Ya. Tuhan Yesus mematikan perilaku Paulus yang lama. Waktu itu masih bernama Saulus. Dengan cara membuat matanya menjadi buta. Tujuannya apa? Kok jahat sih Tuhan?
Dan memang kudu dijahatin ya orang jahat mah gitu ya. Tapi bukan ngejahatin dengan tujuan jahat yang sesungguhnya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi Paulus. Dibuatlah matanya menjadi buta. Tujuannya apa? Untuk Paulus bertobat. Kemudian menjadikannya Paulus hidup. Karena apa? Waktu Paulus masih mati rohani mengejar-ngejar orang Kristen. Pada saat itu sesungguhnya dia mati rohani. Ya karena kan keturunannya itu. Tapi Tuhan Yesus membuatnya ingin menjadikan Paulus hidup. Dan setelah itu fokus Paulus. Hidup Paulus hanya kepada Kristus. Kita bisa belajar ya dari Rasul Paulus. Jadi boleh dikatakan kini hidup Kristus itu seperti tema kita ya. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara senang baca, sok baca perikopnya atau baca kisah ini, menarik sekali. Nah, bukankah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya sudah memperoleh anugerah? Orang percaya itu sudah memperoleh anugerah. Bukankah hidup kita juga sudah ada di dalam Kristus? Bukankah kita yang sudah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib? Melalui kematian Tuhan Yesus di salib dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hidup kita yang lama diubahkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita yang lama yang udah mati diubahkan. Dan sekarang kita hidup bersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu udah pasti ya. Mati, sekarang hidup dan tersembunyi di dalam Allah. Oke, supaya enggak lama saya langsung poin ketiga saja. Fokus kepada Kristus. Kembali lagi ke Kolose 3 ayat 3. Lagi-lagi Kolose 3 ayat 3. Karena ini menarik sekali loh. Satu ayat tapi cukup menarik ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ya. Mari perhatikan kalimat hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Perhatikan baik-baik. Pada poin kedua tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mematikan perilaku Paulus yang lama. Waktu itu masih bernama Saulus. Kemudian dijadikannya Paulus yang hidup. Setelah bertobat selanjutnya hidup Paulus hanya berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengubah Paulus sedemikian rupa dan memakai Paulus menjadi alatnya yang heran. Alkitab mencatat seperti itu. Dan kita semua tahu bahwa sebagian besar dari perjanjian baru itu adalah tulisan tangan Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin ya perilaku masa lalu kita itu enggak seperti Paulus lah. Dengan konsep kebenaran atas dasar ajaran lama. Mungkin enggak seperti Paulus yang ekstrim seperti itu. Paulus meyakini ajarannya masa lalu itu benar. Dengan menganiaya orang Kristen itu benar. Menurut Paulus kayak gitu. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara saya tuh enggak pernah menganiaya orang lain. Baik perkataan maupun perbuatan. Sebab kita dilahirkan kan gak dari keluarga baik-baik. Yang mana mungkin lah menganiaya orang lain. Sejak kecil ortu kita mengajari budi pekerti yang baik tentunya. Mungkin juga kita dilahirkan dari keluarga Kristen. Dididik dengan pola Kristen. Jadi mana mungkin lah seperti Paulus masa lalu yang jahat seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua pendidikan masa lalu kita, budi pekerti kita, pasti menjamin bahwa hidup kita itu tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat dunia? Udah pasti gitu nggak akan dipengaruhi? Nggak yakin ya saya. Walaupun dididik secara Kristen, walaupun dididik secara budi pekerti, ya semua berpulang kepada
pribadinya masing-masing. Ada loh orang yang dikasih tahu benar, ngelawan gitunya. Enggak, menurut saya mah ada begini. Ya. Itu didikan orang tua tuh nggak ada yang jelek, semuanya baik. Saya latar belakang bukan orang Kristen. Orang tua saya mendidik baik. Tapi pernah ngasih tahu hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? No. Karena orang tua kami juga nggak mengerti tentang Tuhan Yesus. Oke, saya baca saja Kolose 3 ayat 5 yang mengatakan seperti ini. Untuk kita yang pada saat ini sudah percaya Tuhan Yesus. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya tidak akan menguraikan karena akan terlalu panjang. Semua itu sama dengan penyembahan berhala. Saya ambil poin terakhir. Penyembahan berhala itu jelas tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita lanjut Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Buang. Buang mah gampang ya. Buang picen, udah selesai kan. Ya. Udah jelas ya. Oke, pada poin ini saya mau sharingkan satu yang spesial untuk kita semua. Saya mau ajak alam pikiran kita semua untuk masuk dalam pemahaman yang satu ini. Tolong perhatikan baik-baik. Saya mau katakan, sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah manusia baru. Camkan itu. Sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah manusia baru. Manusia yang sudah diubahkan oleh darah Kristus. Ketika Yesus bangkit, kita semua sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Enggak mati rohani lagi. Hidup kita yang sesungguhnya itu tidak kelihatan. Ya. Pernyataan terakhir ini mungkin agak aneh. Hidup kita yang sesungguhnya tidak kelihatan. Kelihatan jelas-jelas. Tapi saya mau jelaskan. Ya, yang kelihatan ini hanya jasmani. Ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada anak-anak. Itu yang kelihatan. Tapi yang batiniah ini, yang di dalam ini itu nggak jelas. Nggak kelihatan, nggak kasat mata. Yang di dalam ini, batiniah ini nggak kelihatan. Nah, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sesungguhnya itu yang tidak kelihatan. Sebab apa? Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu yang gak kelihatan. Yang batiniah ini. Ya. Oke, sekarang kita fokus saja. Bukan pada hal-hal duniawi. Walaupun kita hidup di duniawi. Tetapi fokus orang-orang percaya itu bukan pada hal-hal duniawi. Fokuslah kepada Kristus. Fokus kita bukan kedagingan, tetapi fokus kita sekarang hanya kepada Kristus. Bukan kepada diri sendiri ya, kepada Kristus. Kan diri sendiri sudah tidak kelihatan, tapi Kristus yang di dalam kita itulah fokus kita. Tolong pegang erat-erat kebenaran itu. Ingat, jangan sampai kebenaran itu lepas dari hidup kita. Fokus kita sekarang hanya kepada Kristus. Pegang itu erat-erat. Ya mungkin ya. Ketika saya bicara ini ada yang ngomong dalam hatinya, ada yang gerunda. Ya ngomong sih gampang, Pak Bebeng mah ngomong gampang. Nah, tapi faktanya nggak semudah itu. Kita kan masih hidup di dunia, masih kontak dengan orang-orang dunia. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Karena orang kan nggak selamanya nerima aja. Ini kan jalan. Oke. Tapi saya mau katakan. Betul kita masih hidup di dunia ini. Tapi hati-hati dengan yang namanya fakta. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya sangat diberkati. Walaupun kurang dari 5 menit, saya dengar rekamannya dari cara mengungkit-ungkit fakta kehidupan kita di masa lalu. Nah, fakta sekarang mah kita sudah hidup di dalam Tuhan. Si jahat bisa saja nuduh seperti ini loh lewat pikirannya. Saya kasih contoh. Faktanya kamu kemarin kan marah sama istri kamu. Beberapa detik yang lalu kan kamu bohong kan faktanya itu.
Ada nggak fakta yang hari ini? Nggak ada. Yang detik ini nggak ada. Fakta itu selalu masa lalu walaupun beberapa detik yang lalu. Ini hati-hati loh, iblis itu bisa mempengaruhi pikiran kita dengan mendakwa kita. Contohnya kemarin pas pulang kerja istrimu kesulitan dan minta tolong. Kamu bilang, lihat nggak? Gua masih capek. Apa kamu nggak lihat? Bilang seperti itu. Ya tentu dengan nada yang keras. Faktanya kamu orang nggak benar. Faktanya kamu orang gak sabaran. Nah itu mah dulu. Yang itu semenit yang lalu kan setiap kali Roh Kudus mengingatkan di dalam batin kita. Kita kan langsung berubah. Karena Yesus itu selalu mengingatkan via Roh Kudusnya itu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, sekarang saya mau katakan. Jika tuduhan-tuduhan itu muncul di dalam pikiran kita. Karena iblis itu mendakwa lewat pikiran. Atau ketika berbicara ada orang mendakwa seperti itu. Kalau tujuannya untuk menjatuhkan mah tong digubris gitunya. Tapi kalau tujuannya untuk mengembalikan kita kepada Tuhan. Teguran itu ya patut kita terima dengan baik. Seperti Tuhan Yesus saja membuat Paulus menjadi buta kan tujuannya baik. Tapi kalau tujuannya untuk mengingat-ingat. Gak mungkin kamu mah jadi Kristen. Gak mungkin kamu mah diselamatkan. Karena faktanya kamu masih gak beres. Dulu begini-begini. Fakta itu yang dulu. Masa lalu nggak ada fakta yang hari ini. Nggak ada fakta yang present yang saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya hanya mengusulkan ya. Nggak maulah saya perintahkan. Jika ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Baik melalui pikiran, baik melalui apapun. Kita bisa mengkonternya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi ini juga kita sudah mendengar firman Tuhan. Tentunya sambil memohon pertolongan Roh Kudus. Oleh sebab itu Ibu Stella bilang doa lagi gitu ya. Gitu. Karena kita harus ngobrol dengan Tuhan. Ya. Yang terakhir saya mau bacakan kalimat. Dan ini biarin menjadi kalimat profetik ya. Gunakan kata-kata ini. Ditulis nggak ya? Ya. Sekarang hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke, kita gemakan semua sama-sama. 2, 3. Sekarang hidupku tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ingat pesan daripada khotbah dari Pak Chin Beng. Hidupku tersembunyi bersama Kristus. Mungkin orang luar gak bisa kelihatan. Yang dilihat hanya bagian luar saja. Tapi hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Sama dengan Kristus. Menurut saya itu yang disebut dilahirkan kembali. Ya, mati dan hidup kembali. Ya. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Jangan gampang saudara menghakimi orang. Seringkali kita tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Hidup yang tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Yuk, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami tahu bahwa kami sudah dilahirkan kembali. Mungkin orang lain lihat kami masih tidak ada perbedaan apapun juga. Karena hidup kami tersembunyi bersama Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami harus sadar, kami harus meninggalkan segala sesuatu. Karena kami bukan manusia lama lagi, tapi kami semua adalah manusia yang baru. Manusia yang sudah dilahirkan kembali. Bukan manusia yang lahir zaman dulu, tapi yang dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu sadarlah bagi kita bahwa kita bukan manusia lama lagi. Terima kasih Tuhan, kau tambahkan hikmatnya kepada Pak Chin Beng. Sehingga lewat hikmat yang kau berikan, Pak Chin Beng benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus,
Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.